Yang kalian jadikan sebagai dasar laporan adalah potongan. Tetapi karena kalian tetap mau melanjutkan ini ke proses hukum, di forum yang disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, saya yakin sungguh bahwa Pak JK selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia, seluruh pemuda masjid di Indonesia tidak mungkin akan terima ketuanya dipersekusi seperti itu. Ini Dan dilaporkan dengan dasar. Bentar dulu, jangan dulu potong. Jangan dulu potong. Menurut saya jangan dulu potong. Jangan dulu potong. Di forum malam ini pun Korps HMI tidak mungkin tinggal dia melihat tokohnya perlakuan seperti itu. Ini bahaya itu yang saya bilang. Anda ngancam saya dan kami yang sebagai bapak, bagaimana masalahnya Anda bawa HMI ini? Anda sebagai HMI. Adinda Stanley. Karena begini, kenapa saya begini, Stanley. Anda sebagai advokat. Stanley. Saya bilang begini, Stanley. Ingat. Saya bilang Stanley, ingat. Anda hati-hati Ade Armando, ya. Anda pernah ditelanjangi oleh rakyat. Betul nggak? Terus kenapa bro? Bang Sten masih di Zoom, tapi saya akan berikan kesempatan pada Bung Boni dulu. Silakan Bung Boni. Apa yang Anda bisa katakan dari semua ini? Terima kasih Mas. Ada dua keyakinan yang berbeda, harus saya sampaikan seperti itu. Ya, kalau kaum poststrukturalis bilang kan, kalau kita mau memahami suatu makna, karena hakikat makna itu kan bukan dua keyakinan agama ya, tapi dua keyakinan akan adanya penistaan atau tidak gitulah. Saya bicara sebagai ilmuwan, akademisi. Jadi dalam perspektif poststrukturalis itu kan makna tidak stabil, Mas Eman. Nah, maka kita harus mengenal dulu siapa yang bicara, untuk siapa dia bicara, dan konteksnya seperti apa. Baru kita masuk ke wilayah yang namanya hermeneutik, penafsiran. Saya mau bicara ini, tapi saya mau cerita sedikit tentang Pak Yusuf Kalla. Tahun 2014, dalam proses Pilpres, saya diajak beliau, saya biasa panggil Pak JK itu Puang. Puang ngajak saya coba temenin ke luar Jakarta, kita naik jet pribadi beliau, duduk dengan beberapa teman. Suatu ketika kita mengunjungi satu pesantren, ada dialog di situ, lalu saya tertidur di bagian dapur Mas Aiman karena saya merasa seharian saya semalaman belum tidur. Jadi tiba-tiba rombongan udah berangkat tuh mau pergi. Pak JK sadar nggak ada saya di mobil. Ditanya Boni mana? Bingung semua, akhirnya ajudan, wah kayaknya di dapur di pesantren tadi masih tidur. Berhenti loh. Tahun berapa itu? 2014. Oh, udah jadi wapres waktu itu? Lagi proses kampanye. Oh, oke, baik. Pak JK minta berhenti, mundur, dan saya dijemput loh. Saya kaget begitu luar biasanya Pak JK. Nah itu JK yang saya kenal. Pak JK yang saya kenal dan sebagainya. Padahal ketika saya siapa masuk dulu Boni gitu kan? Udah terkenal, sering jadi narsum kok dulu. Iya. Dia dari mana kok? Aduh ketiduran nih Puang di belakang. Ya udah, singkat cerita, karena saya mengenal Pak JK, lalu saya pergi ke video ini dan saya kemudian berupaya memahami. Kalau kita bicara hermeneutika, kita bicara apakah konteksnya itu deskriptif atau normatif. Kalau Pak JK di situ diundang untuk menganalisis soal ajaran agama-agama, penafsirannya nanti akan lain. Tapi kalau itu adalah sebuah diskusi ceramah normatif, maka penafsiran juga akan lain. Dalam konteks itulah saya mengerti problem sesungguhnya adalah semantik, persoalan semantik aja. Pilihan kata. Diksi lah kalau tadi bilangnya. Itu ya diksi, semantik dan juga mungkin disebabkan oleh krisis informasi. Nah maka secara hukum ini masuk kategori kelalaian yang tidak disengaja. Artinya maknanya beda, Anda yakin itu? Nah ntar dulu Mas Yaman, artinya tidak ada unsur pidana di dalamnya. Itu pertama. Bukan pidana belakangan, tidak ada unsur penistaan menurut Anda? Penistaan kan pidana. Oke, kalau saya mengatakan bahwa tidak ada unsur pidananya, apapun dimensinya. Penistaan tidak ada? Apapun. Tapi kalau kemudian dipotong maka maknanya bisa berbeda. Itu nanti lain. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah pembicaraan Pak JK, pengetahuan Pak JK tentang agama-agama ini datang dari ruang kosong? Enggak. Lex talionis itu muncul sekitar abad 18 sebelum Masehi. 1754 kurang lebih, Kodeks Hammurabi, orang yang belajar hukum. Ya. Saya doktor politik tapi saya belajar hukum Mas Aiman. Itu sudah bicara soal mata ganti mata, telinga ganti telinga, gigi ganti gigi. Nah itu kemudian mempengaruhi rumusan di dalam kitab suci agama-agama yang muncul di abad setelahnya. Termasuk agama Yahudi, termasuk agama Samawi yang lain.
yang lain. Nah, maka dikatakan di dalam kitab suci agama Kristen, ada dua nih kitab suci agama Kristen bagiannya. Satu yang namanya Old Testament, ada New Testament. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama yang esensinya hampir sama dengan Tauratnya Yahudi. Dikatakan di dalam kitab Keluaran bab 21 ayat 24 itu soal prinsip mata ganti mata, lex talionis. Dikatakan juga di dalam Imamat bab 24 ayat 20 soal mata ganti mata. Jadi kalau orang memenggal lengan kamu harus penggal juga lengannya. Itu perjanjian lama. Tetapi itu bagian dari kitab suci Kristen. Yesus Kristus lahir dan diterima, diyakini, dipercaya sepenuhnya oleh umat Kristen sebagai Mesias, sebagai Kristus. Dia mendatangkan era baru yang namanya perjanjian baru. Esensi perjanjian baru adalah Injil Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Ditambah surat-surat entah Rasul Paulus dan yang lain. Nah, esensi perjanjian baru adalah mematahkan hukum lex talionis itu, mata ganti mata itu. Diganti dengan hukum cinta kasih. Maka dikatakan di dalam Matius yang disebut oleh Brother Rasman tadi, pasal 5, bab 5 ayat sebetulnya ayat 28, 30, ayat bab 5 ayat 38 sampai 39 mendahului yang 40. Dikatakan di situ Tuhan Yesus bilang begini, kalian sudah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah membenci mereka yang menganiaya kamu. Jika pipi kananmu ditampar, hendaklah engkau memberi pipi kirimu. Nah, itu adalah sebuah pilihan semantik untuk menegaskan bahwa pengampunan dan kasih itulah hakikat dari ajaran kekristenan di dalam perjanjian baru. Tapi pernyataan Pak JK tidak sepenuhnya salah. Karena perjanjian lama juga bagian dari Alkitab. Mata ganti mata itu juga prinsip di dalam perjanjian lama. Nah, sekarang kita mau menafsir dari aspek mana lagi? Dari perspektif dekonstruktif misalnya. Ya, disitulah kita akan menemukan di mana kurang lebihnya. Dari aspek dekonstruktif, kalau kita pakai perspektif Derrida, kita akan tahu apa yang tidak dikatakan Pak JK di situ dan apa yang seharusnya dikatakan oleh Pak JK. Yang tidak dikatakan oleh Pak JK di situ bahwa itu ajaran di dalam perjanjian lama di dalam kitab Kristen. Yang seharusnya dikatakan oleh Pak JK adalah bahwa agama, dan saya kira sebetulnya itu juga sudah disampaikan. Agama tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan dialog lintas agama di dalam melakukan resolusi konflik yang bersifat sosial. Kan kita tidak bisa menangani sebuah konflik besar pakai doktrin agama, itu nggak bisa. Karena agamanya beragam, maka tidak akan ada titik temunya. Kan poinnya bagus di situ Pak JK. Maka saya percaya betul bahwa isu ini jauh dari isu pidana, nggak ada dimensi pidananya. Oke, maka kalau nanti saya tanya begini. Nanti brother, Anda kan doktor politik, hukum juga paham. Enggak, saya belajar S1 S2 hukum lagi tesis. Oke, luar biasa. Doktor politik tapi sebelumnya kan. Ya. Nah, tapi saya mau tanya Anda, dalam kasus ini lebih kental aspek politiknya atau aspek hukumnya? Disitulah tafsiran saya nanti. Saya pergi ke situ, Mas Eman. Saya melihat bahwa dari aspek hukum jelas di sini nihil dimensi pidananya. Oke, karena aspek politik, itu kelalaian yang tidak disengaja. Pak JK tidak punya intensi untuk mengadu domba, maka tidak ada prinsip kulpabilitas. Nah, di situ dia tidak bisa dipidanakan. Oke. Maka tadi Gamki, mohon maaf teman-teman, tidak ada unsur pidana di situ. Kamu jangan mempidanakan. Sebaliknya, ya. Kita harus bicara yang objektif. Jadi Anda melihat bahwa ini ada unsur politiknya? Ya, disitulah nanti kita pergi, oh jangan-jangan ini ada dimensi politiknya. Oke. Nah, kalau dimensi politiknya masuk akal nih. Masuk akalnya bahwa ada perlombaan narasi, ada kontestasi ide. Kan muncul di publik. Sampai akhirnya Pak JK juga mengeluarkan istilah termul yang tadi disinggung oleh Bang Rasman. Nah, dimensi politik itulah yang membuat tafsir atas video ini menjadi semakin serius. Ada kristalisasi kemarahan, kekecewaan dan sebagainya. Saya kira proses penegak hukum kita, institusi hukum kita akan paham betul situasi ini sehingga tidak akan diproses apa yang tidak harus diproses. Oh, Anda yakin ini nggak akan diproses? Kalau semua berpikir secara akal sehat dan kembali kepada prinsip hukum ansih,
tidak perlu diproses. Karena ini tidak ada dimensi pidana. Apa yang dilakukan oleh Mas Ade itu bagian dari kemerdekaan pers. Ini saya mendengar Bung Sten Kemerdekaan mau menyampaikan. berpendapat juga tidak bisa dipidana beliau ini. Oke. Pak JK apalagi tidak ada unsur pidana yang dilakukan oleh Pak JK. Bung Sten, Anda mau menyampaikan sesuatu? Kalau mau disalah, Saya setuju kalau misalnya lagi bilang bahwasanya Pak JK itu tidak ada niatan mungkin hanya kepleset. Tapi gini loh, kita ini kan negara hukum, biarkan proses hukum ini berjalan. Jangan semuanya menjadi hakim di sini gitu loh. Jadi Oke, saya masuk melihat- ini Bung Stanley. Saya masuk. Bentar. Saya masuk dulu Bung Stanley. bentar loh, karena beliau merespon saya. Begini. Kan saya harus memberikan perspektif dari sisi ilmiahnya, brother siapa namanya? Stanley. Stanley Siahaan. Saya bicara dari perspektif hukum, dari perspektif filsafat, dari perspektif politiknya. Nah, soal nanti kamu punya hak melaporkan itu hak kamu. Tetapi saya mau menegaskan bahwa secara prinsipil tidak ada unsur pidana di dalam peristiwa ini. Maka bisa diselesaikan di luar skema sistem peradilan pidana, criminal justice system. Ini bisa dengan pendekatan restoratif justice, bisa juga tidak perlu ditangani sama sekali. Thank you. Justru itu Bang Boni, izin Bang Boni. Jadi kami ini sebenarnya sudah ada komunikasi dengan Bang Uceng ya, juru bicara JK. Jadi intinya kemarin kami sudah menyampaikan bahwasanya udah Pak JK tinggal ngomong minta maaf segala macam bla 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 di depan publik. Tapi ternyata pada saat klarifikasinya Pak JK malah berapi-api melebar kemana-mana, bilang ini ada unsur politik dan lain-lain. Loh, kita sekarang ngomong masalah hukumnya aja. Diksi yang digunakan, yang kami permasalahkan adalah diksi yang digunakan oleh beliau. Kalau memang beliau salah pengucapan di situ, dia merasa salah mengucapkan di situ atau ada yang kurang di situ, ya tinggal minta maaf saja, tinggal mengakui salah apa tidak. Tapi malah melebar kemana-mana sehingga kami memutuskan untuk ya sudah biarkan proses hukum yang menyelesaikan ini. Oke, saya tanggapi ya Bung Stanley ya. Saya ini selain pengacara Pak JK, saya ini kader HMI. Dan karena Bung tetap melanjutkan laporan itu, dan ini kami anggap sebagai tantangan buat kami. Saya selain pengacara, saya juga kader HMI dan kami akan beli tantangan Anda. Serius. Saya sampaikan di forum terbuka, disaksikan oleh seluruh Indonesia. Karena kenapa? Beberapa tokoh agama sudah mendatangi Pak JK dan sudah mengklarifikasi itu. Tidak ada penistaan di sana. Yang kalian jadikan sebagai dasar laporan adalah potongan. Tetapi karena kalian tetap mau melanjutkan ini ke proses hukum, di forum yang disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, saya yakin sungguh bahwa Pak JK selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia, seluruh pemuda masjid di Indonesia tidak mungkin akan terima ketuanya dipersekusi seperti itu. Ini Dan keliru. dilaporkan dengan dasar. Bentar dulu, jangan dulu potong. Jangan dulu potong. Menurut saya Jangan dulu potong. Yang kedua, Kalau Anda mengaku sebagai advokat, Bentar. tunggu, saya mau ngomong dulu. Silakan, Kalau Anda Mas mengaku Sten. sebagai Bentar. advokat, jangan dulu potong, Stanley. Saya Anda mau harus bilang begini. menghormati proses hukum. Iya, saya mau bilang jangan begini, menanggapi kalau sebuah Anda tantangan. kita sama-sama advokat, kalau Anda sudah tahu bahwa ternyata itu adalah potongan, maka mestinya sebagai advokat Anda bisa mempelajari betul apakah dasar ini layak kita ajukan sebagai bukti untuk melapor seseorang. Pada ini sudah jelas ini potongan video dan sudah diklarifikasi baik oleh Evorus Huria Batak, pendeta Dr. Victor Tinumbunan, sudah diklarifikasi, datang eksponen Malino 1, Malino 2. Mereka bilang bahwa di sana tidak ada penistaan. Yang disampaikan Pak JK adalah fakta empiris, lalu dipotong, terprovokasi. Apakah dengan begitu saudara tetap maju? Makanya saya mau bilang bahwa di forum malam ini pun Korps HMI tidak mungkin tinggal dia melihat tokohnya perlakuan seperti itu. Ini bahaya nih. Itu yang saya bilang. Bicaranya bahaya. Anda ngancam saya dan kami yang sebagai pelapor, bagaimana? Maksudnya Anda bawa HMI. Saya sebagai Adinda Stanley. Karena begini, kenapa Adinda saya Stanley. begini, Stanley. Anda sebagai advokat, Stanley. Saya bilang begini, Stanley. Ingat. Saya bilang Stanley. Saudara mewakili ketua Gamki melapor. Bahkan juga banyak orang-orang Dia Gamki pengacaranya. kami. Pengacaranya, Dinda. Iya benar, pengacara. Mewakili. Makanya saya bilang, Stanley, saya ingin menggugah rasa kebatinan kita sebagai warga Cipayung. Pantaskah ketika saya misalnya di balik posisi ini, Ajis melaporkan misalnya salah satu tokoh Gamki lah,
dengan potongan video yang ternyata itu terpotong dari video utuh. Maka saya sebagai orang yang melapor, setelah saya pelajari video utuh itu, saya akan datang kepada orang yang saya lapor, saya akan cium tangannya. Saya minta maaf dan saya cabut laporan itu karena kenapa ini telah merusak hubungan harmoni antara warga Cipayung. Jangan seperti itu. Nah, harus kita tunjukkan seperti itu. Warga Cipayung itu tidak mungkin. Himpunan mahasiswa lah gitu ya. Ya, Cipayung itu ada Cipayung GMKI, ada 7 kelompok mahasiswa di ada sana. HMI, ya kita punya level kalau PMKRI, ada ya, kalau HMI, GMNI. kalau HMI atasnya itu Kahmi, kalau GMKI atasnya Gamki. Nah, sesama senior lah saling koordinasi, komunikasi baik-baik ini. Pak JK itu tokoh besar kita. Beliau pernah jadi presidium Kahmi. Jadi masa dengan potongan video begitu dijadikan dasar melapor Pak JK? Itu yang saya ingin menanyakan, Bung Stanley. Pantaskah itu dijadikan sebagai dasar untuk tetap melanjutkan proses ini? Kalau saudara bilang bahwa pantas, oke, maka saya malam ini pun kami akan beli tantangan itu. Serius. Kita akan uji. Pertama satu yang saya mau nanggepin ya. Pertama, nama saya Stein, bukan Stanley. Satu. Kedua, Anda menanggapi ini terlalu personal. Anda ini kuasa hukum, bos. Jadi jangan terlalu personal dibawanya. Ya, namanya kuasa hukum itu hanya mewakili. Iya, kepentingan hukum. gini Stanley. Saya Ya. mau bilang begini Stanley. Stain. Bukan Stanley. Siapa? Stain. Namanya Stain. Stanley. Stain. Saya mau bilang begini. Bukan stainless ya. Bukan Ya, Stan, saya mau bilang begini. Tidak perlu kita menjadi pengacara juga, tetapi kita sebagai warga, saya HMI, kalau Stanley Gamki, Stain bukan Stanley. Stan Gamki, Stain. pantas nggak? Tokoh besar, senior, seperti Pak JK, mantan presidium Kahmi. Bisa nggak itu diperlakukan dengan laporan polisi dasarnya seperti itu? Ini kan dasarnya udah jelas ini potongan. Kami tidak pernah melaporkan Pak JK sebagai orang HMI. Kami melaporkan Pak JK sebagai person. Iya, benar. Sebagai person. Ya sudah, Tapi jadi nggak kan usah bawa label HMI di begini, sini. kalau Anda Nggak usah bawa HMI begini di sini. Stan begini, kalau gitu, kalau Anda mau melapor Pak JK, person sebagai seorang umat Kristiani atau Katolik, bukan bawa Gamki. Kalau saudara bawa Gamki, kami juga akan Kami sebelum membuat laporan, kami berkumpul dengan 20 lembaga. Oke, Ada yang itu lebih Kristen dan bagus. Ya, Itu jadi, jadi kami mewakili 20 lembaga di mana ada anggotanya dan semua mendukung kami. Iya, nggak Jadi apa-apa. ini bukan masalah Gamki saja. Oke, nggak apa-apa, Bung Stan. Kalau saudara bilang bahwa 20 organisasi, nggak masalah. Oke. Artinya kenapa itu sudah mengidentifikasi komunitas dan dari mana kita berasal. Misalnya, saya sebagai kader HMI akan mempertaruhkan segalanya untuk membela Pak JK. Oke. Sebagai tokoh senior kita. Bung Pangi silakan. Nanti Bung Stain silakan Bung Pangi. Tarik napas dulu kita ini ya. Baca doa dulu. Ini siapa penutup doa ini ya? Doa. Oke, kalau saya nggak boleh dipotong karena saya sabar 3 jam ini nunggu ya. Kalau saya potong balik ya. 3 jam lebih nih, 3 jam lebih. Pertama adalah saya melihat bahwa bermain pada sentimen agama, membuka kotak Pandora, itu jin setannya bakal keluar hari ini. Ini setannya banyak keluar nih jinnya. Dan ini ada yang bahagia, happy banget dia. Betul. Padahal ada masa lalu yang pernah ditelanjangi, pernah dipukul, Konflik, itu pernah dipukul, bahkan itu tidak masuk ke sentimen agama, itu hanya polarisasi pilpres, cebong, kampret, kadrun, itu pun letupannya menganga. Bertahun-tahun. Dan susah Oke. untuk memperbaikinya itu. Apalagi soal konflik Islam dan Kristen itu bukan teori, bos. Negara ini pernah terancam. Bukan teori. Anda hati-hati, Ade Armando, ya. Anda pernah ditelanjangi oleh rakyat. Betul nggak? Terus kenapa bro? Ya artinya Anda hati-hati dengan republik ini. Yang bikin Kita pernyataan merawat soal ini. agama itu JK. Ya itu yang Saya kemudian. menanggapi. Itu yang kemudian Jadi kalau anda yang bilang, paling bahagia. Anda potong kok saya. saya bahagia? Ya kan saya Kok saya bahagia? Anda nggak potong. Kenapa Anda Anda potong saya? Saya jangan ngomong aja bebas. mengarang. Saya nggak ada potong Oke. Anda ngomong. Jangan mengarang. Saya hanya mengingatkan Anda itu aja. Mengingatkan Hati-hati dengan kotak Pandora identitas agama. Loh, Itu yang ngomong tentang ideologis. identitas agama itu JK. Blok ideologis
Kalau mengentalkan Anda blok ideologis, Anda kentalkan. JK itu membahas tentang konflik Poso, Risikonya bukan nggak Dia main-main. menyebut ayat Nah, dia sebut makanya, Islam dan Kristen. itu yang pertama. Nah, itu bahas konflik Poso, Hati-hati bukan mengentalkan agama. Anda blok ideologis. Enggak, kalau saya Hati-hati. dianggap sebagai Indonesia orang tertawa-tawa. Anda logika gini ya. Bagaimana mungkin seorang JK ya negosiasi Helsinki, Poso, Ambon yang kemudian berjasa untuk sebagai, bahkan kita usulkan JK sebagai Nobel Perdamaian Dunia, tiba-tiba dianggap sebagai provokasi. Bagaimana Tidak, mungkin saya logikanya? tidak bilang Dianggap provokasi. kemudian sebagai membenturkan. Anda kenapa bantah saya ngomong? Boleh saja. Ya, Anda tuh mengarang bebas. Ya, makanya ini saya mengingatkan, jangan bermain pada kotak Pandora isu sentimen agama, berbahaya. Bilang ke JK. Itu yang berbahaya. Kok saudara bilang ke JK? Bilang ke JK. Ada yang sebagai Ini provokasi sudah kok. Ada yang sudah dari memprovokasi. dalam. Buktinya Ferdinand Hutaheya sudah terprovokasi. Oleh siapa? Ya oleh statement, oleh Oleh video-video pernyataan Anda. JK dong, bro. Itulah yang Bu Ade kemudian Armando, Anda saya potong dulu, hati-hati, saya mengingatkan Anda hati-hati. Hati-hati. Ini Republik Indonesia. Jangan benar benturkan Islam dengan Kristen. Kok saya membenturkan Islam dan Ini Kristen? pembunuhan-pembunuhan Anda Anda tadi cerita. mengarang ini. Ini pembunuhan-pembunuhan Anda aja cerita memfitnah Anda saya tadi. loh. Ya, itu yang kemudian bunuh-membunuh ini bahaya. Ini korban Poso loh. Saya Gimana, korban nyaman nggak? dipukuli hampir mati. Nah itu yang kemudian itu hanya polarisasi isu pilpres, residu pilpres loh. Itu baru sentimen kadrun cebong kampret. Ini Bukan. sentimen agama. Itu juga soal agama. Makanya Yang memukuli saya itu bukan orang-orang yang memukuli saya karena itu urusan jadi politik. pembelajaran bagi kita yang punya common sense, yang punya akal, yang punya nurani. Hati-hati dalam hidup, Hati-hati. bawa diri. Setuju. Itu saja. Ya kalau Anda nggak setuju ya nggak apa-apa. Jangan marah-marah. Ya nggak ada, saya nggak marah. Saya hanya mengingatkan. Tenang aja, bro. Jangan bermain pada sentimen agama, cukup. Oke. Tutup itu saja. Yang kedua adalah Oke, silakan. negara ini hampir terancam karena persoalan yang ini harusnya ditutup. Kotak Pandora seperti ini nggak boleh, karena ini negara yang perlu kita jaga supaya tidak ada yang konflik-konflik. Nah kalau persoalan tadi saya balik persoalan bentangan empiris tadi yang saling berkaitan, ini kan menumpang kepentingan politik di sini nih, ya, yang masuk karena ada residu tadi cerita-cerita pilpres. JK mendukung Anies Baswedan dulu ya, ada ceritanya begitulah ya. Kemudian ada yang disampaikan oleh Bang Ferdinand sama Aziz soal misalnya ini baru muncul setelah asbabun nuzulnya atau asbabul khurujnya adalah statement JK yang dituduh mendanai isu ijazah. Itu satu rangkaian. Rangkaian selanjutnya kemudian Pak JK tinggal bilang tunjukkan saja ijazahnya karena memang asli. Itu kan baik sekali. Karena Pak JK tidak mau gaduh Republik ini. 2 tahun mengurus ijazah nggak selesai. Apa nggak pusing kita negara ini? Pusing negara ini 2 tahun ngurus ijazah. Orang sudah bicara tentang Iron Dome, rudal balistik, rudal jelajah, rudal hipersonik. Ini bicara ijazah 2 tahun nggak tuntas. Malu kita sebagai bangsa ini. Apa nggak gaduh? Apa nggak beban negara itu? Beban negara. Beban negara itu. Soal termul, soal apa itu? Saya nggak peduli mau asli mau nggak, mau termul mau nggak. Tapi kita ingin Indonesia ini tenang. Tidak ada persoalan-persoalan sentimen agama ini dibuka-buka. Karena ini berbahaya. Saya ngomong ini serius. Pilpres saja sudah berbahaya, apalagi bicara tentang agama Kristen Islam di sini. Apalagi bunuh-membunuh. Itu nggak pas gitu loh. Jadi itu artinya saya ingin mengatakan secara common sense bagaimana mungkin JK memprovokasi menista agama sementara dialah rekonsiliasi tokoh perdamaian dunia. Itu tidak mungkin menurut saya. Tidak masuk akal dan tidak common sense dan tidak klik dengan kepentingan. Di sini ada penumpang gelap yang sengaja dari rangkaian-rangkaian tadi saya ceritakan, termasuk rangkaian soal JK sudah menunjukkan, tunjukkan saja. Terus muncul kredit macetnya JK, ya, utangnya JK, muncullah emosinya Pak JK termul. Nah itulah yang kemudian saya nggak tahu ini orkestra di dalam politik. Percaya sama saya bahwa tidak ada yang alamiah dalam politik.
Selalu ada yang mendesain, selalu ada arsitekturnya, selalu ada yang merencanakan. Oleh karena itu, karena ini memang kalau ada memang melakukan itu, lakukan prosedur hukum. Prosedur hukum harus tetap jalan. Karena ini memprovokasi, mengadu domba anak bangsa. Yang mana saya mau Mangi? Ya, semua rangkaian tadi itu. Semua harus diselesaikan dengan Harus hukum. diselesaikan kan ini semua rangkaian. Baik Bung Sten maupun dari laporan Ya, dari Bung nggak apa-apa, Ajis. maju aja secara hukum, nggak apa-apa. Buktikan siapa yang memprovokasi, siapa yang punya niat baik, siapa yang punya niat jahat di sini. Mens reanya mana? Ya kan gitu. Siapa yang punya niat jahat? Bukan soal siapa yang ngedit, siapa yang pertama menyebarkan. Itu kan semua bisa didesain, bisa disetting semuanya. Tapi mens rea, hari ini siapa yang paling bahagia dengan kasus ini? Ya pasti yang sudah punya niat jahat tadi. Nah, oleh karena itu memang saya mengatakan soal Buniyani Ahok saja itu kan sudah menjadi pembelajaran bagi kita. Rusaknya republik ini, polarisasi waktu itu. Demo Itu digunakan berjilid-jilid, untuk kepentingan pilpres. Itu sudah menjadi pembelajaran yang maha penting, mesti nggak perlu terjadi lagi. Nah, sekarang dipancing-pancing lagi soal persoalan agama gitu. Jadi saya katakan Anda menilai bahwa bisa ada free rider, penumpang gelap dalam pelaporan ini dan seterusnya. Ada penumpang gelapnya, saya merasakan itu kepentingan politiknya jalan. Karena gini, 18 tahun kita membaca, di era SBY kan selalu ada isu-isu yang muncul. Ketika ada isu ekonomi, isu politik yang kuat, kemudian ada isu yang digeser, saya nggak tahu. Bisa iya, bisa tidak, isu misalnya isu terorisme, isu apa dan seterusnya. Itu kan isu itu selalu geser. Nah, yang hebatnya di era Pak Prabowo itu isunya walaupun ekonomi hari ini dihajar isunya, fokus masyarakat ke ekonomi, tetapi isunya tetap tidak main ke isu-isu sentimen agama. Kita tahu 10 tahun era sebelumnya itu politik identitasnya itu menganga luar biasa. Tidak pernah ada sejarah 10 tahun kita punya blok ideologis yang mengental antara cebong sama kampret. Bahkan di Sumatera Barat ada yang nggak milih Jokowi nggak boleh disolatkan. Bayangkan itu. Itu 10 tahun kita berkonflik karena pilpres. Nah ini kalau soal ini nggak ada pilpres tapi istilah kadrun agama. itu terkait dengan agama. Kadrun itu terkait dengan agama. Ya, tapi ini nggak ada pilpres udah bawa agama. Kalau kemarin kepentingan pilpres, isu agamanya dibenturkan. Blok ideologisnya diperkuat, dikentalkan, diadu sentimennya. Nah, sentimen itu yang kemudian tidak ada solusi membenturkan orang untuk perang itu adalah isu agama. Oke, kalau Anda punya nasihat, boleh kok nasihat ya, ke Bung Ade dan Bung Sten Ziahan, apa yang akan Anda sampaikan? Saya sayang saja sebagai bangsa, terlalu lama ngajarin kita tentang toleransi di republik ini. Betul nggak? Sementara di Ambon, di Maluku, saya kemarin ke Manado, saya sepeda. Saya ini sepeda kemana-mana. Ke NTT saya sepeda, ke Temohon saya sepeda. Ya, sampai ke Tondano. Dari Jakarta? Ya, dari Jakarta saya naik pesawat. Jangan terbang pakai apa-apa. Pesawatnya terbang pakai sepeda. Sepedanya bawa pakai pesawat gitu kan. Nah, itu luar biasa keberagaman. Pernah ke Tual nggak, Kai? Saya sepeda. Bagaimana di situ ini masjid, ini gereja. Ketika Kai Tual berkonflik itu ternyata diblok oleh adatnya. Akhirnya kan konflik Ambon nggak bisa masuk ke sana. Itu terlalu tua ngajarin kita tentang toleransi di republik ini. Luar biasa toleransinya. Saya ke Toba juga begitu. Kemana-mana saya. Jadi saya sedih kalau kita ribut masalah agama gitu loh. Masalah-masalah perkara yang menurut saya blok-blok tadi itu dan sangat sedih saya melihat Indonesia. Justru kita harus video yang tadi tidak utuh itu sudah niat jahat sebenarnya. Video yang tidak utuh ditampilkan. Video yang tidak utuh itu sudah niat jahat. Karena apa? Ya setelah dipotong dia akan memotong makna, ya kan? Setelah dipotong dia akan memotong makna dan tentu akan ada agenda. Agendanya bisa penghasutan, kegaduhan dan itu dijadikan sebagai komoditas politik, kepentingan untuk membenturkan agenda-agenda tadi. Itu kausalitasnya. Jadi artinya apa? Saya ingin katakan begini, yang mulai motong video sebenarnya sudah frustasi, karena nggak berhasil. Tapi ini berberkas sama kita, tetap pohon kayu. Iya, tapi yang motongan bukan Bang Ade. Ya saya nggak tahu, saya nggak nuduh Ade Armando dari tadi. Mau siapa yang motong saya nggak peduli. Termasuk soal ijazah, mau asli nggak peduli. Mau sampai kiamat ijazah ini terbukti atau tidak, saya nggak peduli. Tapi bisingnya, bebannya, kekeseluruhannya itu beban negara.
2 tahun dibuat negara ini bising, gaduh. Dan itu apakah happy? Happy. Saya happy nggak? Saya nggak. Makanya 5 bulan yang lalu saya stop soal basi jasa. Karena bagi saya nggak happy lagi. Nanti saya takut saya sakit jiwa juga. Ya itu. Karena kalau kita ikut-ikutan, kita juga ikut sakit jiwa. Siapa yang punya yang sakit jiwa, saya nggak nuduh ya. Nah, saya nggak ada diksi perasa saya, jadi saya aman. Ya. Jadi intinya saya nggak mau ikut-ikutan soal begitu, sehingga memang hari ini kenapa Bang Aiman saya hadir hari ini, saya ingin memberikan pembelajaran hati-hati bermain kotak Pandora sentimen agama. Jangan politik identitas coba-coba. Itu saja pesan saya. Negara ini terlalu besar. Sepakat. Terlalu besar negara kita itu untuk dipertaruhkan kepada potong-potongan video yang ecek, tetek, bengek begini nih. Ya, terlalu kecil urusan begini nih. Jadi saya katakan kalau soal koridor penghormatan kita terhadap Pak JK itu clear. Bahkan kita dorong sebagai tokoh perdamaian Nobel dunia. Ya, itu koridor kita. Penghormatan kita kepada mantan presiden. Tidak mungkin itu terjadi. Jangan dibolak-balikkan. Bagaimana mungkin secara common sense, secara akal sehat JK akan menghasut, ya, memprovokasi. Sementara dia tokoh penting di dalam perdamaian di Indonesia ini. Jadi jangan pernah dibolak. Jadi ada yang saya katakan begini. Saya frustasi, saya tidak frustasi. Saya punya harapan bahwa Indonesia ini besar. Saya sudah keliling Indonesia ini dengan sepeda saya. Jadi toleransi tidak perlu diajari Indonesia. Sudah terlalu tua kita diajarin toleransi, itu sudah hebat. Di mana-mana Indonesia itu sangat menghormati. Bahkan saya di NTT itu sepeda itu diambilin karena udah panas itu jalan, ya, diambilin pohon mangga sama masyarakat di situ. Saya bayarin, itu duit dia nggak mau terima. Dia kupasin mangganya mangga apel lagi. Saya lagi sepeda. Itu luar biasanya toleransi di NTT itu. Jadi kalau saya memang sedih kalau kemudian orang yang mendamaikan negeri ini dituduh, ya, membenturkan agama. Itu saya yang sangat sedih. Saya ulangi lagi, orang yang mendamaikan negeri ini, ya, dituduh membenturkan agama. Orang yang mendamaikan negeri ini dituduh membenturkan agama. Nah, itu yang disampaikan oleh Bang Said Didu, yang pemadam kebakarannya yang dibakar hari ini. Saya sedih aja gitu. Jadi jangan lama-lama. Makin tensi saya makin tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan gunakan itu. Saya peringatkan Anda. Oke. Makasih Bung Pangisarwi tadi, apa yang Anda sampaikan cukup clear, jelas, dan ini menjadi sebuah ya pandangan yang berbeda mungkin. Tapi kita akan kembali saat lagi untuk kemudian bahas ya. Pas jeda kami akan segera kembali. Bung Ade belum bicara tadi.